Analisis wacana dalam pembelajaran bahasa. Beranggotakan kelompok Civari Munafina, Hanidwi Safitri, dan Neneng Huriyah. Kelas 4C, dosen pengampu Sinta Rosalina, SMPD. Yang pertama yaitu pengertian wacana. Selanjutnya ada klasifikasi wacana. Yang pertama, wacana berdasarkan bentuk. Yang kedua, wacana berdasarkan media penyimpanannya. Yang ketiga, yaitu wacana berdasarkan jumlah penutur. Yang pertama, yaitu wacana berdasarkan bentuk. Ada wacana deskripsi, ada wacana narasi, ada wacana eksposisi, ada wacana persuasi. Yang kedua yaitu wacana berdasarkan media penyimpanannya. Yang pertama ada wacana tulis. Yang kedua ada wacana lisan. Dan yang terakhir ada wacana berdasarkan jumlah penutur. Yang pertama yaitu wacana dialog dan yang kedua yaitu wacana monolog. Adapun syarat kewacana sebuah teks, yang pertama topik, koherensi dan koherensi, proporsional dan tuturan. Yang pertama topik. Yang kedua yaitu kohesi dan koherensi. Yang ketiga yaitu proporsional. Dan yang terakhir yaitu tuturan. Selanjutnya ada kohesi yang dibagi dua menjadi kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Menurut Sumarlam, kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara semantis. Adapun jenis-jenis kohesi leksikal, yang pertama, repetisi atau pengulangan. Yang kedua ada sinonimi. Yang ketiga ada antonimi. Yang keempat ada kolokasi. Yang kelima ada hiponimi. Dan yang terakhir ada ekuivalensi. Selanjutnya ada kohesi gramatikal. Yang pertama pengacuan atau referensi. Yang kedua ada substitusi. Yang ketiga ada pelesapan. Yang keempat ada konjungsi. Yang kelima ada inversi. Dan yang terakhir ada pemasifan kalimat. Sekarang beralih ke koherensi. Koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana yang merupakan aspek wacana yang penting dalam menunjang keutuhan makna wacana.
Menurut Frida Laksana, hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan semantis yang terjadi antar posisi. Yang pertama yaitu hubungan sebab akibat. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan sebab, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan akibat. Yang kedua adalah hubungan akibat sebab. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat kedua menyatakan sebab terjadinya tindakan yang dinyatakan pada kalimat yang pertama. Yang ketiga adalah hubungan sarana hasil. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan sarana untuk perolehan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Yang keempat yaitu hubungan sarana tujuan. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat-kalimat kedua menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat lain. Yang kelima yaitu hubungan alasan tindakan. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan alasan untuk tindakan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Yang keenam, hubungan kelonggaran hasil. Koherensi ini dinyatakan dengan salah satu kalimatnya menyatakan kegagalan suatu usaha yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Yang ketujuh, hubungan syarat hasil. Koherensi ini dinyatakan dengan salah satu kalimat menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Yang kedelapan, hubungan perbandingan. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama dibandingkan dengan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Yang kesembilan, hubungan parafrastis. Koherensi ini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama dinyatakan secara lain dengan kalimat berikutnya. Yang ke-10 yaitu hubungan aplikatif. Koherensi ini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama diperkuat atau dipertegas dengan gagasan pada kalimat berikutnya. Yang ke-11, hubungan adiktif. Koherensi ini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama diikuti atau ditambah dengan gagasan pada kalimat berikutnya. Yang ke-12 adalah hubungan identifikasi. Koherensi ini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama identifikasi dengan kalimat berikutnya. Yang ke-13, hubungan generik spesifik. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan gagasan umum atau luas, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan gagasan khusus atau sempit. Yang ke-14, hubungan spesifik generik. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan gagasan umum atau luas, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan gagasan khusus atau sempit. Yang ke-15, hubungan ibarat. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama diibaratkan seperti yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Dan yang terakhir ada argumentatif makna alasan. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat kedua menyatakan argumen bagi pendapat yang dinyatakan pada kalimat pertama. Selanjutnya, implikasi analisis wacana dalam pembelajaran bahasa Indonesia.